Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat kepada Ibu Ainun selaku guru pembimbing, tak lupa yang kami hormati Bapak dan Ibu guru selaku guru kejuruan dan pengajar yang telah membimbing kami dengan sabar. Perkenalkan, nama saya Dodi Agustia Budi, nomor absen 14, selaku moderator yang akan membimbing jalannya pada presentasi pada hari ini. Di sini, kami dari kelas 10 divisi B selaku perwakilan yang melakukan observasi di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang ingin mempresentasikan hasil observasi kelompok kami tentang apa saja yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut dan juga yang berhubungan dengan logistik tentunya. Tapi sebelum itu, dimohon untuk menerangkan diri masing-masing, dimulai dari rekan Azil. Nama saya adalah Ramadan, dipanggil Azil. Nama rekan saya Sembilan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatul Hasanah, beserta Aulia, nama saya 8. Perkenalkan, nama saya Ferry Salamawati, bisa dipanggil Ferry, nomor absen 50. Perkenalkan, nama saya Iin Zakia Politika, biasa dipanggil Tika, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Dimas Wiana Azhara, bisa dipanggil Adis, nomor absen 1. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Seperti yang kita tahu, perpustakaan adalah tempat membaca atau membaca buku saja. Oleh karena itu, sebelum kami menjelaskan hasil observasi kelompok di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang di dalam, kami akan memperlihatkan proses observasi yang dilakukan dengan cara wawancara. Berikut adalah tayangan video hasil wawancara di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang. Selaku Kepala Perpustakaan di SMK Negeri 4 Malang. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok yang melakukan observasi di perpustakaan ingin meminta izin untuk melakukan wawancara mengenai informasi yang ada di perpustakaan. Terima kasih siswa-siswi sertifikat jurusan teknik logistik. Pertama, bagaimana struktur organisasi yang ada di perpustakaan ini? Bertanya tentang kegiatan apa yang di perpustakaan, khususnya struktur organisasi ya. Di perpustakaan SMK 4 itu struktur organisasi adalah kita harus satu garis, bukan satu garis ya. Kita pimpinan kita langsung kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kemudian sekretaris ya, bidang administrasi, kemudian ada teknis teknis atau teknis, ada teknis untuk ini tenaga teknis satu teknis layanan, kemudian pengadaan, kemudian pengolahan, dan juga teknis tenaga teknologi informasi atau teknologi informatika. Jika ada beberapa siswa yang tidak mengembalikan buku, bagaimana cara mengatasinya? Mengembalikan sesuai judul yang telah sama.
dan denda tidak ada. Jika kita mau meminjam suatu buku di perpustakaan ini, bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan? Satu, pinjam buku sistem modul ataupun sistem personal, ya tugas buku penunjang, buku literasi, non fiksi atau fiksi itu boleh. Prosedurnya, siswa harus atau pemustaka harus masuk perpustakaan. Sebelum masuk perpustakaan, lepas sepatu, mengisi buku pengunjung, kemudian minta kunci loker, ya, tasnya dimasukkan loker, kemudian menuju ke arah yang diingat. Misalnya ini mau ke peminjaman modul, langsung menuju ke petugasnya bertanya, mau pinjam buku matematika 36 biji, akan diarahkan. Karena buku peminjam buku modul itu harus ditemani oleh tugas. Ya, karena tempatnya kan harus dirak, sudah tertata sendiri. Kemudian kalau sudah ke situ diarahkan gerak, kemudian ambil bukunya, mengisi buku peminjamannya atas nama petugas atas nama anak yang pinjam itu sejumlah 36 atau berapa, harus dikembalikan, baru masuk keluar dibawa kelas. Itu kalau pinjam modul atau buku paket. Tetapi kalau buku fiksi, non fiksi, novel, penunjang lain, langsung aja menuju gerak. Dari yang tadi mengisi buku absen, menerima kunci, nah, itu menuju gerak sendiri. Nah, kalau misalnya cari novel, berarti saya harus menuju gerak nomor 800, kode 800. Itu cari aja novel di sana. Kalau sudah itu melampirkan kartu pelajar atau kartu bagus, absensi via barcode, masuk dan absen dan pinjam memakai kartu pelajar itu. Lanjut, jika ada buku baru datang, bagaimana proses dan cara pendataan buku tersebut? Mungkin pernah juga saya sampaikan ke yang lain ya. Buku baru datang itu dalam arti apa? Buku ini statusnya pembelian atau statusnya sumbangan. Nah kan juga. Makanya kita menyatukan pengadaan loh. Kalau pengadaan itu buku datang kita sudah tahu karena pesanan dari kita. Pesanan dari kita, kemudian kita juga dapat rekomendasi judul itu dari pemustaka, dari guru atau siswa atau satpam atau orang kantin pemustaka. Jika ada buku yang rusak, bagaimana cara penanganannya? Maksudnya apakah buku tersebut disisihkan atau dibawa pulang? Di perpustakaan SMK 4 tidak ada penghapusan. Ya. Itu bahasa perpustakaan itu preservasi atau pelestarian. Jadi ruangan ini suhunya berapa, kemudian itu kan menyesuaikan dengan keadaan buku nanti. Jadi supaya tidak lembab, tidak terlalu keringan. Tapi kalau buku kering kan mengembang ya. Jadi kita buat stabil, kita atur sesuai suhu. Kemudian kalau biasanya anak-anak pinjam buku itu kan setelah dibaca, kemudian ditaruh di tempat membaca. Kan pemustakawan kan dia ini kan ada yang rusak ya, gitu ya. Kalau sekedar hanya lepas protol lah, bahasa Jawanya itu protol atau itu ya kita kembali, kita pelestarian, kita catat judulnya apa, proses kerusakannya apa, pembenahannya bagaimana. Kalau rusak kecil ditaruh. Kalau rusak besar mungkin terbakar, mungkin kehujanan, ya kita siang dalam arti bahasa perpustakaan itu bisa kenyang.
Kita punya selain pelestarian, kita juga ada rasa penyiangan. Penyiangan itu memilah dan memilih buku yang layak dipakai mana, buku yang layak dihibahkan mana, buku yang memang sudah harus dimusnahkan harusnya, tetapi karena kita tidak dimusnahkan ya kita simpan. Bukan kita jual, kita simpan. Sampai sekarang masih ada. Tapi kita tetap punya catatan koleksi kita itu namanya penyiangan. Kemudian kalau pelestarian tadi yang rusak-rusak, sampulnya sobek, itu ya kita sampul ulang, judulnya, kopernya kotor, kita ulang lagi. Baik Pak, sekian wawancara dari kami. Maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat cuplikan wawancara tersebut, kita akan lanjut ke sesi penjelasan. Kepada rekan Azril, dipersilakan. Baik, terima kasih Dodi. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu bentuk kerja dari suatu badan atau lembaga yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-bukuan maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis. Logistik juga berpendidikan penting dalam perpustakaan. Pekerjaan logistik adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu dalam mengelola kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran serta penghapusan beberapa barang atau alat bentuk. Hubungan teknik logistik dengan perpustakaan antara lain proses pendataan buku yang baru datang dengan tujuan agar kita mengetahui buku apa yang datang dan apakah sesuai. Selain itu juga ada pendatangan terhadap buku yang dipinjam atau rusak. Penetapan buku sesuai dengan tempat penyimpanan buku, pelayanan buku yang bertujuan membantu para peminjam buku juga kesusahan di proses administrasi yang ada di perpustakaan. Dengan adanya proses logistik ini, maka pendataan buku yang ada di perpustakaan tidak terjadi kesalahan dan jumlah buku sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia. Terima kasih Azril. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari Dubus SMKN 4 Malang. Jika ada siswa yang telah meminjam buku lalu tidak dikembalikan, apakah ada denda atau sanksi? Jawabannya adalah tidak. Di SMKN 4 Malang tidak akan dikenakan denda atau sanksi jika kita tidak mengembalikan buku. Akan tetapi jika buku itu hilang ketika kita pinjam, maka kita harus mengganti buku dan judul yang sama. Yang kalian ketahui pasti perpustakaan hanya terdapat offline saja. Akan tetapi di perpustakaan SMKN 4 terdapat juga perpustakaan online, yang dimana ketika kita meminjam buku, nama, judul buku yang kita pinjam, kapan kita pinjam, jam berapa, dan kapan kita mengembalikan sudah terdata di komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pendataan buku. Buku baru yang datang itu dibagi menjadi dua, yaitu buku pembelian atau buku sumbangan, yang dimana buku pembelian ini seperti modul buku matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lainnya. Lalu yang buku sumbangan itu contohnya
buku pembelian seperti novel, lalu atlas dan lain sebagainya. Lalu buku sumbangan dari pemerintah itu berupa buku matematika, bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Maka di perpustakaan juga terdapat pendataan, yang dimana jika buku baru itu datang, pihak perpustakaan sudah mengetahui karena itu pemesanan dari pihak perpustakaan. Pesanan yang kita pesankan buku itu tidak rekomendasi dari pihak perpustakaan saja, tetapi juga terdapat rekomendasi dari siswa, guru, bahkan lembaga sekolah lainnya. Bidang logistik juga sangat berperan penting dalam perpustakaan ini, karena dengan adanya bidang logistik kita dapat mendatakan buku dengan status pembelian yang bertujuan agar jumlahnya apakah sesuai atau tidak, dan apakah judul buku tersebut sesuai dengan yang kita pesan atau tidak. Selain pendataan buku baru, juga terdapat pendataan buku yang rusak. Karena di SMK 4 ini tidak terdapat penghapusan, jadi jika ada buku yang rusak bisa kita simpan. Lalu setelah itu ada penataan buku sesuai dengan rak atau nomor. Lalu ada penyimpanan buku dan pelayanan buku yang bertujuan membantu para peminjam agar tidak kesusahan. Lalu ada tujuan adanya proses logistik ini, salah satunya adalah operasional yang bertujuan agar tetap terjaganya buku itu agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feli. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengamanan buku yang rusak. Di SMK di perpustakaan SMK 4 Malang tidak ada penghapusan atau pembuangan buku. Jadi buku yang rusak akan dilakukan penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan memilih dan memilah buku yang layak dipakai dan yang sudah tidak layak dipakai. Jika bukunya rusak ringan seperti beberapa lembar lepas dari buku tersebut, maka bisa dipercaya. Tetapi jika bukunya rusak berat seperti terbakar atau kerusakan, akan disimpan dijadikan satu dengan buku yang rusak dan ringan. Beberapa struktur organisasi yang ada di perpustakaan SMK 4 Malang. Yang pertama, kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Gunawan Budiono, SST MPD. Yang kedua, kepala koordinator perpustakaan, Bapak Muhammad Tuhan. Yang ketiga, administrasi perpustakaan. Yang keempat, tenaga teknis. Tenaga teknis dibagi menjadi 4, ada teknis layanan, teknis pengadaan, teknis pengolahan, dan teknis tenaga teknologi atau TI. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan dibagi menjadi 3, pelayanan sirkulasi, pelayanan refleksi, dan pelayanan pembaca. Selanjutnya langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita mau meminjam buku yang ada di perpustakaan. Yang pertama, siswa atau pemustaka harus melepas sepatu sebelum masuk ke perpustakaan. Yang kedua, siswa atau pemustaka mengisi buku pengunjung. Yang ketiga, meminta kunci loker untuk memasuk tas atau barang yang dibawa oleh pemustaka. Yang keempat, menjemput barang yang diinginkan. Selanjutnya akan menjelaskan oleh rekan saya, Siti Ajis. Terima kasih dari kesimpulan dari hasil observasi di perpustakaan ialah perpustakaan merupakan unit kerja atau lembaga yang mengelola bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku. Adapun keterkaitan teknik logistik dan perpustakaan ialah pada saat pendataan buku datang, lalu transportasi, pengiriman buku, serta pengadministrasian
permintaan dan pembelian buku. Selanjutnya ada beberapa saran setelah kami melakukan observasi, yaitu yang pertama, mungkin di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang ini juga bisa menambahkan referensi buku-buku baru yang sedang tren atau yang disukai oleh remaja agar meningkatkan minat baca di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang. Kemudian mungkin tangga yang ada di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang bisa diganti oleh keramik, karena jika ada siswa yang ingin naik untuk ke lantai 2 dan tangga itu masih menggunakan kayu, jika menginjaknya terlalu keras maka akan bersuara dan mengganggu pembaca lainnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Tita dan lainnya. Dari penjelasan tersebut, kita jadi tahu perpustakaan tidak hanya tempat membaca atau meminjam buku, tetapi terdapat banyak hal yang dapat kita ketahui. Dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan logistik seperti pendataan pada buku. Baik, kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, dipersilakan memberi pertanyaan. Monggo, Pak Haji. Yang pertama komentar dulu ya. Nah, video tadi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa ketika wawancara itu jangan hanya ketika wawancara bisa ditayangkan, tapi nanti sebenarnya ada syuting beberapa budaya sesuai dengan pernyataan dari pihak yang diinterview. Misalkan tadi penataan buku seperti apa yang hadir ketika data mungkin di situ ada buku-buku ketika penyiaran dan sebagainya. Oh, itu loh buku yang disimpan yang dipakai itu disyuting. Oh, ini buku ketika nantinya datang dibaca banyak dibaca dan memang update. Nah, ini oh ini berarti informasi yang disampaikan dengan realita yang ada itu sinkron begitu. Jadi nanti terus kemudian tadi di video juga belum ada proses pinjaman ya. Jadi kamu kan ada proses peminjaman seperti apa sih? Oh, seperti kamu itu berarti anak kamu jadi apa? Artisnya ada pengen dan isi. Oh, itu berarti prosesi ketika peminjaman masuk sepatunya juga berarti kita ada yang kelas kemarin gitu ya. Itu seperti itu, jadi kita itu enggak hanya nonton kamu wawancara saja tapi nggak ada supporting video untuk realitanya seperti apa sih. Oh, berarti kamu jadi seperti yang disampaikan dengan realita yang ada itu sih jadi oh Tadi kecenderungannya gitu Pak ya. ya. Dari awal video awal tadi kecenderungannya hanya fokus pada Fokus wawancara. wawancara saja, jadi kan boleh gitu. Baik Pak, dasarnya apakah ada pertanyaan? Nah, ya ini komentar Mas ya. Sekarang tanya saya. Menantang Pak. Dari tadi itu sih saya komentar apa yang kamu sampaikan, jadi kedepannya itu bisa juga ada tanya komentar itu. Kritik, ya kritik. Karena saya menurut kamu, menurut kalian semuanya nih, kan sudah keliling ya ke perpustakaan ya. Itu ada 3 lantai. 3 lantai kan? Satu dan dua. Silakan didiskusikan. 3 betul. Kan 3 lantai, yang satunya lantai yang di lantai 1 dan lantai 2 kan separuhnya itu ya, kan maju. Menurut kalian penataan buku lokal dan sebagainya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu apakah sesuai menurut kamu, sesuai dengan karakter sekolah, sesuai dengan kenyamanan, sesuai dengan seperti apa sih yang diinginkan, sesuai dengan standarnya apa seperti itu sesuai. Karena apa? Karena rata-rata yang di bawah itu banyak yang di atas buku yang paling atas sendiri yang lantai 3 itu malah los, jarang ada buku. Nah itu kebanyakan malah dibuat untuk anak-anak sebagainya, anak-anaknya nggak mau modal, kelas 3
izin ke belakang agak kembali ternyata jadi nah pengalaman ya itu malah buat untuk di situ karena memang juga ada hasilnya. Nah, mengenai fenomena ini pendapat kamu seperti apa dan saranmu bagaimana? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk penataan buku seperti itu mungkin menurut saya sesuai sih, karena di rak buku itu sudah tertera nomor urut. Misal seperti nomor urut 80 ke atas itu ada buku novel, kemudian buku fiksi, non fiksi. Jadi kita mencari buku tersebut itu gampang. Kemudian untuk penataan rak yang seperti di lantai 3 yang kosong itu mungkin saran saya ditambahkan buku, ditambahkan rak dan banyak buku yang ada di sana, mungkin bisa dengan diisi novel-novel remaja yang sedang tren saat ini, dan itu meningkatkan minat baca untuk siswa. Nah, apakah nanti kalau di atas lantai 3 itu banyak sekali buku-buku, apa nggak takut hilang? Karena kan hampir tidak pernah, hampir jualan sekali kan petugasnya ke atas. Tidak sesuai dengan prosedur tadi untuk melakukan masuk di perpustakaan itu kita setelah melepas satu kita datang ke bagian daftar, kemudian kita meminta kunci untuk menaruh barang kita di loker. Jadi untuk barang yang hilang kemungkinan tidak akan, karena barang kita ini sudah tertaruh di loker dan kunci yang kita bawa itu juga akan dikembalikan. Berarti nggak pernah kehilangan ya? Insya Allah. Pernah sedikit. Iya, Bukunya bukunya hilang. Oh, buku. Ya kan lu kalau foto. Nah, itu saya juga Pengajian. ini satu dua nggak kelihatan ada saja. Oh, macam itu ya. Iya. Mungkin ada dari Felisa mau ngomong kelihatannya. Ada. Lu tadi kamu ngomong. Saya mau tahu isi buku di perpustakaan itu terlengkap apa enggak? Kayak misalnya dari novel-novel yang menarik. Gimana? Jujur. Yang bagus juga. Tapi juga kalau pelajar itu kurang Menarik. fiksi contohnya apa ya? Coba Alaska sama Kalau yang top itu kan Terelie, kalau ada sih itu banyak juga. Ada ojoan yang kayaknya kayak menjadi. Udah isinya be. Karena Kayak aku isinya masih kayak aku. mentai awakmu nang perpus iku niat apa enggak? Kamu harus tahu data-datanya, misalnya itu kurang ini kan juga jumlah barang. Belum detail itu. Sebenarnya menarik. Novel-novel yang berbobot ya, Iya, bobot. Apa maksudnya? enggak ya terkenal lah. Betul. Betul. Dari dia terkenal. Kita sampai ngeruwe. Kalau ini ada ini. Nah itu apa selera enggak ada ini? Iya, Maju-maju. Top aja. Top aja. Anjay. Ya itu ya, nanti kamu perlu ini lagi. Saya coba sembuh. Jadi kan untuk masukan. Coba taruh. Jangan ke mereka ya Pak Rohan. Loh, enggak kan ya, mereka juga mendata wong logistik kok. Ya, boleh tukaran. Kisah kasih di sekolah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Nggak boleh. Pak tidak senang ini ya. Dari audiens ada? Audiens. Ada. Ya, sini. Kira-kira dalam satu rak isi berapa buku? Satu rak loh, dalam rak ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon izin untuk dijawab. Di dalam satu rak itu kita tidak tahu jumlah bukunya berapa, tetapi yang pasti di dalam satu rak itu sudah tersusun buku dengan nomor urut yang sudah tertata. Baik, terima kasih atas jawabannya rekan Aulia. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Kira-kira Gila, Pak. ukuran khusus SMKN Fatmawati? Oh, denai ya. Luas. Luas semua yang ukurannya Pak. Untuk ukuran perpustakaan ini kita masih sedikit kurang tahu, tapi kita sudah menanyakan dan untuk ukuran perpustakaan itu juga sudah tertera di dalam buku, tetapi kita masih belum tahu bukunya yang mana untuk bertanya juga. Tetapi ukuran di perpustakaan ini sudah menurut standar rasional dan kategori A. Kategori A. Okay, the last question. What do you think about the service from library? You said that the category of the library is A, right? Like predicate library. And I just want to know about the excellent. The service. Is it excellent or not? I mean satisfying or not? Depend on your experience maybe or not. Sir, I want to answer the question. Answer is it's very good. Very. How do you know? Because Loh, guru matematika aku tuh guru, Pak. Anak-anak cek kasut. Oke, dari terakhir. Because well. Very well. Yeah. In English please or Java? Japanese. Japanese. No Indonesia. No Indonesia language. Bahasa Jawa atau Good English or Japanese? Dari ini ngapain? Yang bisa langsung. Bukan, when you choose. Yang bisa. Jawaban, come on. Teras. biasa aja enggak apa. Anyone can? Baik. Dari ini Pulau Jawa bagaimana? Semoga. Tak dari pun lu ngapunten boleh salah. Nah lepas dengan penerapan. Let's try. Terima kasih Bapak. Untuk menjawab dalam bahasa Inggris saya kurang bisa memahami Bahasa Jawa. Inggris. Jadi insya Allah saya menjawabnya dengan bahasa Jawa meskipun kurang lancar. Iya, monggo. Matur nuwun. Tak dari itu berakan. Coba fokus dulu, Pak. Fokus dulu. Jangan tolak-tolak. Iya, Tolak-tolak dia pilih. Matur nuwun. Sampun menehi kita Maringi sampun maringi wekdal Allah. Ayo, ngomong. Monggo disemogakan. Yo, monggo bos. Supaya Saged to, iki mawon. bisa bikin mawon. saged. Oke. Iya, Mboten sah. Ayo, Dik. Bahasa Inggris ya.
Sebelah Dodi kok menengahi kok. Dikos. Semester kan aja ya. Karyawan apa? Karyawan Bu. Dia remah dah datang loh. Bahasa Inggris pakai sok. Bahasa Madura, sama apa? Saya ini ngapunten Bu The Nurul. service is very good because bla 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 bla. Ngono lho ya. Iya tambah. Orang Indonesia itu wis sama bla 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 bla. Saya ganti Inggrisnya ngono lho. Iya, pas ini aku ya malu-malu. Iya. Ya. Malu. Jadi Tapi alhamdulillah tidak malu-maluin Bu gitu loh. Ropo wali kelas. Ya, sih, kan ada kelas. Pak. Wali kelas. Because Lah iya. the library Jadi snack. have titik. Ngono lho rek. Ayo. Oh, itu didorong karo wali kelas lho, Bu. Ayo. Daerah medium Bu. Ayo, Fel. Ayo, Fel. Well, Lihat duit. well, Apa because well. Ayo, the library have first floor. sakarep Yang beli ayo. Iya. anyone here? Sounding Pakai pakai satu loh. Ayo, satu kita. Ada yang bisa? Pas. Pas, baca Indonesia aja kalau gitu deh. Baca Ya, ini Indonesia. saya bacanya dari Mama saya, Fel. Mohon izin. Ya, saya sini. Dapat A. Karena perpustakaan itu sudah lebih nyaman, suhunya itu sudah pas, terus tempatnya Pelayanannya. pelayanannya itu ramah. Kok layar? Apa yang membuat kamu mengatakan itu? Dari survei kah atau kamu mengatakan diri? Itu silakan. Sendiri, Pelayanannya lama yang mana? Yang mana? terusnya yang Bagus. terus kemudian jika kita tidak tahu tempat buku itu di mana, kita bisa menanyakan dan tugasnya itu dengan ramah menunjukkan untuk ini mengarahkan kita ke buku tersebut. Selain itu juga ada pengaturan suhu yang ditetapkan di perpustakaan untuk mengurangi kelembapan dan kekeringan pada buku. Jadi biasanya kan ada buku yang menempel pada Ya. itu menimbulkan buku itu rusak, lembab. Itu Tapi di enggak. perpustakaan itu Berapa suhunya yang benar? kalau suhu kita kurang Suhu tahu. untuk buku. Tapi kita menggunakan AC. AC untuk membaca berapa, untuk buku berapa? Datang ke perpus untuk ngobrol rame apa memang membaca? Kalau kita sendiri berpengalaman, kita juga mengerjakan tugas, kemudian kita juga PDKT. Ya, dari Enggak, melarikan diri dari tugas apa kerjaan tugas? mengerjakan tugas. Kita juga banyak tag video yang ada di perpustakaan. Kemudian kita juga terkadang membaca buku seperti sedikit-sedikit novel. Baca bukunya terkadang. Terkadang. Terkadang, baik-baik gratis. religi, nggak pernah. Akhlak, budi pekerti nggak pernah. Enggak. Perlu berarti perlu baca. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya lah, bilang. Dari seluruh. Ya, satu pertanyaan dari saya ya. Oke. Sekiranya 2 menit harus bisa menjawab. Oke. Siapa yang bisa langsung ajukan. Ulang. Oke. Oke, di perpus itu banyak sekali variasi bukunya ya. Ya, variasi bukunya banyak, judul bukunya banyak, penerbitnya juga banyak sekali di situ. Pertanyaan mudah sekali. Ada berapa jumlah buku di perpustakaan? Oh. Rasa ada 2 jenis. Fiksi dan non fiksi. Jumlah Pak, jumlah. Jumlahnya 2. Jenis dong. Iya, menurut jenis kalau jumlah keseluruhan tidak hitung. Hah?
Loh, jangan bisa. Mana sudah banyak loh perpustakaan praktis dengan jumlahnya berapa gitu ah. Nah, kenapa tidak ditanyakan jumlahnya Nah, gitu jumlahnya loh. nih. Terus distribusinya itu bagaimana? Loh. Kalau aku. Tapi dari Pak Rukan dia ditambahin ribuan gitu. Iya. Misalnya mereka jawabnya 11.111 kan nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Berapa banyak? Ribuan. Tahu kamu yang tahu. Karena pernah takut, betul orang yang itu kan lain, tak mau lain. Nggak tahu jawabannya? Mungkin ribuan. Mungkin kan, enggak Oke, bisa. sekali lagi. Bisa sama nemu, bisa sewu. Mungkin kan, kalau datang ke Stock of sana. name-nya itu bagaimana di mana? Stock of name. Nah, stock of name adalah penentuan jumlah barang antara real dengan yang ada di soft copy. Seberapa sering di perpus itu diadakan stock of name. Misalnya buku matematika kelas 10 kurikulum merdeka jumlahnya ada 100, tidak pernah di stock of name. Di akhir tahun ternyata tersisa hanya 80. Lah sing 20 ini nang ndi? Nah, pernah tanya nggak? Belum. Ayo tanyakan aja lah. Ayo. Iya. Sistemnya pakai apa ya? Sistem Ya, Itu stock sampai of habis name. tuh. sistemnya pakai apa? Manual apa gimana? Apakah di print dulu terus kita cici-cici tentang atau bagaimana? Apakah ada pakai barcode langsung tertera jumlahnya ada berapa? Kalau untuk sistemnya mungkin sekarang kan memakai teknologi. Tapi untuk kelanjutannya kita kurang mengetahui. Jika kita bertanya maka akan diarahkan kita mencari buku sendiri, buku itu bagaimana prosesnya. Betul lah, karena mungkin kamu take-nya itu hanya 1 hari ya. 2 hari. Padahal kan ada berapa kali pertemuan mungkin kan sebetulnya di luar Jenjang, ya. pembelajaran itu kamu harus mengamati gitu. Seperti itu kasus untuk semua ya. Itu kasus untuk semua sehingga transaksi dan aktivitas itu nggak terlihat. Gitu. Sehingga aktivitas yang kemungkinan tidak terjadi itu kalian tahu. Iya. Ada apa? Kesempatan yang memang diberikan oleh Bu Ainun itu memang karena sesuai jadwalnya. Cuma 2 kali, tapi di luar itu Kawan Bisa. bisa kalian ekspor sendiri. Oke? Lain kali kalau ada tugas seperti ini, carilah kemungkinan yang tidak terjadi. Jadi kalau ada lain tugas lain kali tugas, kalau 2 kali pertemuan itu berarti 2 minggu. Jadi itu tuh terus menerus beraktivitas, bukan pas pertemuannya itu. Ya, ini bukan kita sekolah di SMP dulu ya. Paham? Ya, kedepannya akan ada sistem pergudangan dan sebagainya. Kalau ada observasi seperti ini lagi, yang saya harapkan adalah tanpa inisiatif, tanpa instruksi kalian mencari buku sendiri. Setelah apa yang dari kita silakan diskusi. Oke, terima kasih. Presentasi kali ini kami pamit undur diri jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya beli butai. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum.